saya berani katakan bahwa tindak pidana yang diduga dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya sepertinya sejak awal sudah menyalahi asas-asas legalitas ya, KUHP. Jadi saya menyampaikan kepada pemeriksa atau penyidik yang pertama berangkat dari laporan polisi. Laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi beserta 3 orang lainnya berkaitan dengan pasal-pasal dugaan tindak pidana 310 yaitu pencemaran nama baik dan 311 masalah fitnah KUHP lama ya. Tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari 1. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan, hanya merasa dinyatakan hina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tindak pidana itu tidak jelas ya, sehingga itu melanggar ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan KUHP baru juga sama, kemudian ayat 2 KUHP yang baru. Kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama ya, itu juga tidak ada secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru atau lama. Yang ada adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak jadikan sebagai model baru yang justru nanti akan merusak bagaimana penyidikan di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang saya sampaikan seperti itu. Ya, RJ kan menggunakan hukum acara pidana yang baru. Ya seperti itu. Maka RJ itu harus dilengkapi dengan ketentuan beracaranya dilengkapi. Ya, tidak bisa menyatakan saya telah datang dan saya tidak maaf kemudian setelah ketemu jadi RJ. Itu bukan RJ sebetulnya. Baru pertemuan saja, baru tingkat awal. Ya. Makanya mudah-mudahan saya berani katakan bahwa tindak pidana yang diduga dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya sepertinya sejak awal sudah menyalahi asas-asas legalitas ya, KUHP. Pak, berarti itu bisa dibilang alasan Bapak juga menyetujui untuk menjadi ahli di dalam kasus ini? Iya, kita kan harus memberikan koreksi terus kepada penegakan hukum selama kita masih bisa memberikan. Yang kita harapkan kan tahun emas juga penegakan hukum, kedaulatan hukum juga harus ditegakkan selain kedaulatan yang lain ya.